Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat dari 2013 sampai 2015, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dari 2011 sampai 2013, pencapaian prestasi berperan dalam mensukseskan peringatan Puncak Hari Keluarga Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tahun 2016, pelatihan dan workshop, World International Workshop on Strategic Management and Marketing of Training di Manila, the Philippines tahun 2000, training course and community-based prevention and care of HIV/AIDS di Chiang Mai, Thailand, partner global leadership training, strategic communication in reproductive and child health program di New Delhi, India tahun 2003. Scaling up FP MNCH practices in the Asia and Middle East region di Bangkok tahun 2010 dan studi banding pengelolaan ekonomi keluarga di Vietnam tahun 2017. Moto hidup sebaik-baiknya manusia adalah yang keberadaannya bermanfaat bagi orang lain. Kita beri tepuk tangan semua. Luar biasa ini ya. Mohon maaf tadi kalau agak ribet itu bahasa Indonesia karena orang Sunda bu saya. Gak ada hubungannya bro. Ya baik. Nah itu adalah CV dari ibu narasumber kita. Dan selanjutnya marilah kita sama-sama mengikuti ice breaking ya nanti dari tim ibu ya. Silakan ibu untuk langsung ke acara selanjutnya yaitu ice breaking. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Saya begini ya. Saya ulang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, jadi supaya melek semua ini pagi-pagi mau es breaking nanti dulu ya, kan baru belum ngantuk gitu ya. Kalau saya pakai speaker kedengaran kok suara ibu. Sakit nanti. Nanti sakit ya. Mau sedikit pantun ya. Jadi ini pantunnya juga ada yang buatin, yang baca gitu ya. Jadi kayu jati dibikin papan, dibikin kusen untuk jendela. Izinkan saya berdiri di depan untuk sosialisasikan sekolah laboratorium Pancasila. Satu lagi, biar rame dikit ya. Yang kedua, soto Betawi di bumbu acar. Banyak dijual di kaki lima. Agar acara berjalan lancar, mari ikuti dengan seksama. Ya, tadi sudah dikenalkan ya, itu yang dibaca tadi itu masa lalu semua ya. Jadi yang sekarang yang ada ya ini panggilan saya gampang Ibu Yuni. Tadi ada Ibu Camna, Ibu Kamna ya, jadi susah agak ejakannya. Ibu Yuni aja yang paling mudah. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu-ibu yang cantik, ya, kepada Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu gurunya yang mana boleh ini soalnya sama semua. Oh, karena seragamnya sama ya, jadi saya agak ini. Terus masih muda-muda juga, masih pantas jadi murid begitu. Dan Bapak Ibu dari komite, ya terima kasih atas kedatangannya dan siswa-siswa anak-anakku tersayang dari SMPN 2020 ya. Ini cantik-cantik semuanya ceria, yang cowok-cowok juga ya. Ini kita tadi pertanyaan-pertanyaan oleh Ibu Kepala tadi semoga semuanya terjawab ya.
Dan lama-lama ya Bu. Siap-siap. Ya, jadi apa itu sekolah laboratorium Pancasila, nanti kita lihat bersama. Lanjut Mbak. Nih, jadi di sini saya akan membahas ada 4 poin. Ya. Yang satu itu latar belakangnya, kemudian pokok permasalahan, tujuan kegiatan, dan alternatif solusi dan strateginya gitu ya. Terus, nah ini latar belakangnya. Ini Pak PJ Gubernur kita, Gubernur DKI itu sudah melihat, mendengar semuanya bahwa generasi Z kan tahu ya, adik-adik ini termasuk karena yang lahir tahun 1997 sampai 2012 ya, itu disinyalir hanya terjadi degradasi nilai-nilai kebangsaan ya, dan juga degradasi moral ya. Nah, kemudian juga sekarang mensikapi kenapa itu terjadi karena ada digitalisasi informasi ya. Semua di sini pasti punya HP ya. Ada yang nggak punya HP? Ya, ada ya, karena sudah masa. Bahkan ada yang HP-nya 2 ya. Coba yang HP-nya 2 ada? Nggak mau ngaku ya. Kemudian juga kita lihat masih adanya bonus demografi yang sudah berjalan dari 2012 nanti sampai 2012. Kemudian adanya Indonesia Emas 2045, di mana itu adalah 100 tahun kita merdeka ya. Jadi apa ya, bangsa Indonesia udah 100 tahun merdeka, maka mau begini aja kira-kira seperti itu ya. Kemudian adanya berbagai ideologi di dunia ya. Kita bandingkan nanti dengan ideologi Pancasila ya, dan kembangan. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Nah ini yang tadi yang degradasi nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan itu apa saja sih? Nah ini nilai ini bertumpu pada 4 konsensus dasar dari bangsa. Ini Lemhanas ya, itu apa deskripsinya. Jadi yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445, NKRI ya, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya. Gimana mengenai Pancasila? Di situ nilainya apa aja yang terkandung di situ ya. Ada nilai religiusnya, ada kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan gitu. Ini bagaimana teman-teman semua ini terhadap nilai-nilai yang ada pada Pancasila ini, apakah sudah memahami ya gitu. Kemudian Undang-Undang 1945 di sini ada nilai demokrasi, nilai kesederajatan, dan ada nilai ketaatan hukum. Adik-adik harus tahu bahwa kita harus taat pada hukum ya, ini ada di situ. Kemudian NKRI ya, kan selain NKRI harga mati gitu ya. Nah ini kenapa? Karena di situ ada nilai kesatuan wilayah, ada nilai persatuan, dan nilai kemandirian di situ ya. Yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika, ini ada nilai kepedulian atau toleransi. Kita mau menerima perbedaan-perbedaan ya. Ini di situ ada. Kemudian keadilan, ada nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini adalah nilai artinya yang memang asli orang Indonesia. Dari dulu memang senangnya gotong royong gitu ya. Jangan sampai gotong royong malah nanti berganti individualistis begitu ya. Terus nah ini ada survei yang dilakukan oleh komunitas Pancasila Muda ya. Apa sih buktinya adanya degradasi tadi gitu ya, nilai-nilai moral tadi? Itu di tahun 2020 ada 19,5% responden generasi muda menyatakan tidak yakin terhadap nilai-nilai Pancasila itu gitu ya. Kalau masih gak yakin masih banyak, 61%.
Tetapi yang 19% tidak yakin, 19% tadi netral. Netral itu artinya nggak mau tahu, mau ada nilai Pancasila mau enggak. Berarti ada 36% yang masih harus kita dekati ya, supaya kita berikan kepahaman, supaya tahu benar nilai Pancasila ini ya. Kemudian degradasi moral yang lain, ini contoh-contoh saja. Ini KPAI itu pada tahun 2022 itu mengenai bullying. Kasus bullying disertai dengan kekerasan fisik ya, itu di lingkungan sekolah ada 226 kasus ya. Korbannya dan ada 8 kasus bullying lewat dunia maya ya. Jadi lewat sosial media, lewat segala macam itu dilakukan ya. Kemudian kasus intoleransi ya, ini 2018 ini ada riset bahwa 23% setuju bahwa bom bunuh diri itu jihad Islam ya. Wow, itu kan waktu itu ramai ya. Jadi pasangan suami istri, ada yang masih muda, menyatakan bahwa kalau saya dia dicuci otak gitu ya, cuci otak, dia dinyatakan bahwa kalau dia ikut ngebom orang kafir istilahnya ya, kalau ada petik itu adalah nanti masuk surga. Nah, ini bahaya sekali ya adik-adik ya. Jadi suaranya kok bilang tidur. Jadi ini yang harus diyakinkan pada kita semua sebagai generasi muda ya. Kemudian ada kasus penyalahgunaan narkoba. Ini juga 57% itu anak muda 15 sampai 35 tahun ya. Kemudian juga Balitbank ya, Riskesdas itu tahun 2019 ini mengenai penggunaan minuman keras alkohol. Ya, ini ada 6,92%. Kekerasan ini ada 594 kejadian kasus laporan kekerasan terhadap anak di sekolah ya. Jadi ini semua terjadi di sekolah, dan BPS tahun 2021 menyatakan ada 188 desa atau kota yang menjadi tempat tawuran ya. Jadi ada kesalahan dikit mengenai desa dengan desa tawuran gitu ya. Nah, ini perkelahian pelajar masal segala macam ya. Kejadian. Dan yang terakhir yang baru saya baca kemarin di Sukabumi itu ada anak SD meninggal karena dikeroyok oleh temannya. Nah, ini hal-hal yang harus kita antisipasi. Adik-adik, bapak ibu semua dipilih di sini sebagai anggota Satgas ya. Jadi mohon nanti bisa memberikan suri teladan yang baik pada teman-teman yang lain ya. Dari jumlah murid berapa bapak ibu guru? Jumlah murid semua murid 1.115 kalau dengan kelas 9. 1.115. Kelas 7 saja 700. Nah, banyak kan ya 700. Nah, kalau nanti kan masuk lagi berarti Ya. 1.000-an lagi kan. Nah, ini dari jumlah itu hanya rombelnya berapa? 30. 30. Rombelnya 30 berarti anak 30 yang terpilih di sini, kira-kira seperti itu kan. Kan setiap rombel harus ada satu ya. Walaupun kelas 3 sekarang udah lulus ya. Udah lulus nanti kan digantikan. Jadi nanti SK Satgas ini bukan harga mati ya. Bukan NKRI harga mati, tapi dia subject to be changed, bisa dirubah ya. Nanti kalau kelas 3-nya ini masih kosong, kelas 2 naik kelas 3, kelas 1 naik kelas 2, kelas 1 baru. Nah, ini SK-nya dirubah lagi gitu ya, diisi gitu. Terus ini digitalisasi informasi yang tadi saya bilang semua punya HP. Bayangkan 212 juta lebih ya, atau 77% dari penduduk Indonesia ini pengguna internet ya. Ini bukan main loh ya. Jadi makanya Indonesia menjadi pasar
informasi internet dan alat-alat komunikasi yang bagus. Jadi negara lain kirim aja ke Indonesia pasti dibeli gitu ya. Jadi rakyatnya banyak, semuanya menggunakan internet. Nah, kemudian tapi ada 11,9% yang masih senang menyebarkan berita hoax. Ayo Bapak Ibu yang masih menyebarkan berita hoax, ya, mulai saat ini harus kita saring benar-benar. Ada berita itu kita berita kita baca. Kalau orang Islam bilang kita tabayuskan ya. Kita lihat manfaatnya apa sih kalau saya ke orang lain lagi, ya? Atau akan memberikan mudarat. Wah, yang lain jadi wah rame, jadi berantem, jadi ini ya. Nah ini yang bisa jangan disebarkan lagi, gitu ya. Jadi harus benar-benar kita saring, kita cermati. Nah berita-berita hoax ini akan membuat ini aja permusuhan, gitu ya. Ya terus ini bonus demografi, pasti Bapak Ibu guru udah paham banget ya. Bonus demografi itu sudah terjadi dari tahun 2012. Akan terjadi terus sampai 2030. Nah, padahal kita mempersiapkan anak-anak kita ini di tahun 2045 saat 100 tahun merdeka nanti. Nah, angkatan kerja itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Angkatan yang produktif lah, produktif lebih banyak. Umur 15 sampai 64 tahun itu produktif. Kalau di bawah 14, di atas 64 seperti saya, ini sebetulnya udah nggak produktif, ya, dan sudah bukan angkatan produktif. Tapi alhamdulillah saya nggak mau dibilang tidak produktif, ya. Tepuk tangan dong. Jadi begitu. Terus kenapa dibilang bonus demografi? Karena angkatan muda tadi lebih banyak. Diharapkan itulah angkatan-angkatan yang bisa produktif, yang bisa bekerja. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, apa yang akan terjadi? Angkatan muda banyak pengangguran, sehingga banyak tadi bullying, tawuran segala macam, ya. Nah, tetapi kalau kita persiapkan dari sekarang, pas pada saatnya nanti, adik-adik jangan salah ya, tahun 2045 adik-adiklah yang menggantikan pemimpin-pemimpin kita, ya. Jadi itu di situ harus sudah siap sekarang. Saya lulus SMP, saya mau masuk SMA atau SMK, ya, atau apa saya mau jadi apa itu sudah dimimpi-mimpikan dari sekarang. Dan sekarang sudah mulai saya mau jadi tentara misalnya. Itu tiap hari bunyikan saya mau jadi tentara, saya mau jadi tentara, saya mau jadi tentara. Ya, pada saatnya adik masuk tes tentara itu berhasil, istilahnya seperti itu. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi dokter, saya mau jadi dokter. Jadi Anda terus berusaha untuk menjadi dokter itu apa? Oh, belajarnya harus ini. Kalau itu saya harus hafal ini, harus ini. Pada saatnya bisa seperti itu, ya. Pak guru, saya nggak mau jadi guru terus. Saya harus jadi kepala sekolah, ya. Saya harus jadi penilik, ya. Oh, saya harus bisa pindah jadi pejabat di Kemendikbud. Nah, itu bisa ya. Tidak ada sesuatu yang nggak bisa asal kita niat, dan itu kita niatkan, artinya kita usahakan bersama. Ya. Ini tadi yang Indonesia Emas ya. Jadi diulang lagi, adik-adik adalah calon pemimpin tahun 2045. Ya. Umur adik-adik saat nanti itu sudah sekitar 30-an, 35 gitu ya. Jadi sudah selesai, kuliah sudah selesai. Nah, Bu, gimana sekarang ini banyak pemimpin kita yang korupsi gitu ya. Nah, nanti jangan lagi, adik-adiklah yang mulai. Untuk berubah itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang berubah. Kapan saya harus berubah? Sekarang, saat ini. Kalau kemarin saya masih malas-malas, belajar malas, ini malas. Ini sekarang saya harus belajar, harus berubah. Ya, gitu. Jadi sehingga nanti pas pada saatnya itu adik benar-benar sudah nggak bisa mau jadi orang yang baik itu instan. Nanti aja deh kalau saya udah mau jadi pemimpin, sekarang mau saya enak-enakan aja. Nanti balik lagi, ya balik lagi. Jadi harus dimulai dari sekarang. Ya, terus ini
ideologi di dunia ini untuk pengetahuan saja ya. Jadi ada yang dibilang ideologi kapitalisme. Di situ itu menghargai mengutamakan mengenai penguasaan modal oleh pihak swasta ya. Jadi negara itu tidak berhak memberikan undang-undang yang membuat swasta sulit. Yang uangnya banyak itulah yang berkuasa ya. Ini di Amerika, penguasa Facebook ya, penguasa apalagi itu banyak. Nah itu udah Elon Musk itu udah sangat terkenal, kekayaannya nomor 1, kayaknya lebih dari 3.000 triliun. Bayangkan Indonesia aja APBD-nya berapa ratus triliun, 300-an, ini 3.000 ya. Juga Jepang, Kanada, Korea itu memakai ideologi kapitalisme. Nah, kemudian ada liberalisme yang menghargai kebebasan. Ya, kebebasan golongan itu nggak boleh diganggu-gugat. Mereka bebas mau ngapain aja. Negara tidak boleh melarang. Ya. Ini Belanda dan Prancis ya, contohnya. Di Belanda ya, saya pernah ke Belanda gitu ya. Itu di sana itu saya pertama kali masuk, saya injak-injak, saya ini penjajah kita gitu ya, karena kesel gitu ya. Tapi kemudian yang saya lihat begitu saya jalan-jalan, itu di sana itu orang minum ganja, pakai ganja itu biasa saja di jalan-jalan gitu ya. Terus saya bilang, kok kenapa gak ditangkap? Saya bilang gitu. Wah, ditangkap gak bisa. Itu dia bebas, terserah mau telanjang di jalan, mau ini gitu ya. Nah, padahal kalau kita kira-kira cocok nggak gitu ya? Apalagi kita 90% orang Islam ya, yang harus menutup aurat, harus ini gitu. Dengan ideologi yang seperti itu, kira-kira ya nggak cocok gitu ya. Gitu. Kemudian sosialisme. Ya. Sosialisme ini dia merupakan kepemilikan secara bersama, nggak ada milik individu ya. Ini di Vietnam, saya juga pernah ke Vietnam itu begitu ya. Jadi terus di Cina, saya masih ingat teman Cina saya datang ke sini, saya itu pakai mobil Innova gitu ya. Dia bilang, kamu itu gajinya berapa? Terus kenapa kamu bisa pakai mobil Innova? Jabatan kamu apa? Saya bilang, ya kalau disesuaikan jabatan, gaji mungkin saya nggak punya duit, tapi kan saya punya suami saya juga kerja gitu ya. Dia bilang nggak bisa, kalau di tempat saya nggak bisa. Kalau istilahnya kalau pegawai negeri eselonnya baru begini, mobilnya tuh hanya boleh sampai Mazda misalnya kayak gitu. Jadi ada batasan-batasan. Kalau dia punya uang lebih, itu harus diserahkan kepada negara atau dia dipajakin mahal oleh negara. Nah, ini kita termasuk enak ya, karena bisa tidak terlalu diatur seperti itu ya. Nah, yang nasionalisme ini juga kita juga sifat nasionalisme, tapi kalau sebagai ideologi itu negara itu dia punya kekuatan yang kuat ya. Jadi kamu melawan sedikit sama negara udah langsung tangkap gitu ya, karena memang negara punya kekuatan yang sangat baik gitu ya. Sekarang ini menghina presiden aja, presidennya cuma senyum gitu ya. Nah itu, jadi kalau nasionalisme itu tidak bisa seperti itu. Nah, dengan adanya berbagai ideologi ini, maka kita ada ideologi Pancasila ya. Ini kita tahu ideologi Pancasila ini timbulnya kapan sih ya. Jadi ini pada waktu Sumpah Pemuda tahun 1928 itu adalah cikal bakal tumbuhnya ideologi Pancasila yang didahului ini ya, karena kita 350 tahun dijajah oleh Jepang dan kemudian Belanda ke Jepang ya. Selama itu kita diadu domba ya, Islam dan Islam, perang saudara. Kristen dengan Kristen ya, ini ada perjanjian Giyanti, ini pecah Kesultanan Mataram ya. Sebetulnya apa ya? Karena kita diadu domba, karena penjajah itu tidak ingin kita punya sesuatu yang bersatu,
kemudian melawan penjajah begitu ya. Ini ada perang Banten, perang Padri. Nah ini semuanya adalah zaman-zaman kolonial dulu. Nah sekarang kita harus bersatu, nggak usah perang, kita harus menerima perbedaan-perbedaan ya. Kita senang kalau ada yang berbeda karena Indonesia ini pulau-pulau ya, 17.000 pulau ya. Kemudian ada 1.200 suku bahasa ini, sukunya, suku bangsa misalnya Jawa macam-macam itu ada 600 ya lebih, dan sehingga jadi kita harus happy menerima perbedaan-perbedaan itu. Kita tidak usah kamu Kristen, kamu Buddha, saya terus waduh ini Islam ini mayoritas terus semena-mena misalnya, nggak bisa ya. Kita harus menghargai agama lain ya gitu. Terus nah ini awal mulanya Pancasila. Ini ibu guru PPKN mana ada? Ini Bapak, ini kalau salah tolong dibetulkan ini ya. Saya udah lupa, udah lama ya, mungkin ini ya. Jadi Sumpah Pemuda itu 28 Oktober. Ini dimana itu udah mulai pemuda-pemuda dari Sulawesi, Jawa itu yang bersatu ya, sehingga dia ingin mengungkapkan bahwa satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa gitu ya. Ini adalah cikal bakalnya itu. Nah, itu jauh sebelum merdeka ya. Kemudian merdeka tahun 1945. Sebelumnya itu tanggal 1 Juni itu pertama kali Bung Karno menyampaikan lah ya, memproklamirkan Pancasila, bahwa kita punya Pancasila, ideologi Pancasila yang terdiri dari 5 ya. Tapi saat itu gimana Pak Guru, yang bunyinya sila pertama pada saat itu masih bunyinya bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ditambah dengan menjalankan syariat Islam ya bagi pemeluknya. Itu masih bunyi seperti itu. Nah, sehingga itu ada proses dari yang lain-lain yang bukan Islam ya. Nah, karena mereka yang bukan Islam juga mereka itu berjuang ya, keluarganya juga ikut jadi korban, semua segala macam untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sehingga itu disahkannya tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah kemerdekaan ya, menjadi dasar negara Indonesia yang sila pertamanya hanya ketuhanan yang Maha Esa, sehingga mewadahi seluruh agama di situ ya. Nah, terus ini fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Ini ada dimensi realitas, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu berakar dan hidup di dalam masyarakat. Artinya itu memang asli jiwa orang Indonesia ya, tidak ngambil dari negara lain, tidak dari mana. Kalau Amerika itu dia mengambil dari Inggris ya. Oh ya kita ambil aja yang ini, kita ambil yang ini, enggak. Ini asli adalah sifat-sifat orang Indonesia ya. Kemudian ada dimensi fleksibilitas ya, ada keluasan pengembangan pemikiran, bisa disesuaikan dengan zaman dan lain-lain. Dan kemudian untuk mengaplikasikannya disesuaikan lagi. Nanti di sekolah laboratorium Pancasila ini kegiatan-kegiatannya itu diserahkan kepada sekolah sesuai dengan keinginan sekolah, walaupun temanya sama ya. Nanti mungkin saya sampaikan bulan Juni mengenai berkebinekaan global. Nah, karena pas lahirnya Pancasila. Nah, ini apa yang mau dilaksanakan? Nanti ada contoh-contohnya, tetapi itu tidak harga mati. Silahkan sekolah membuat kreativitas sendiri gitu ya. Kemudian juga ada dimensi identitas. Ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik ya. Nah, tadi 2045 dari sekarang kita sudah canangkan berdasarkan Pancasila apa saja yang kita akan sampaikan. Demikian. Nah, ini kurikulum Merdeka Belajar. Ini semuanya sudah tahu ya. Di sini sudah melaksanakan? Sudah ya. Jadi
ini kan di situ ada mengenai profil pelajar Pancasila ya, ada 6 hal itu. Nah sehingga sekolah laboratorium Pancasila ini kita membantu bagaimana realisasi dari profil pelajar Pancasila yang dituangkan dari P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu ya, itu 5 hal itu, sehingga nanti hal ini bisa dilaksanakan dengan mudah. Dan kalau selama ini Bapak Ibu adik-adik melaksanakan ini sendiri, artinya bu guru, kemudian adik-adik dibimbing oleh guru, bu gurunya bisa habis waktunya ya. Nah dengan adanya SLP ini akan dibantu, akan didatangkan dari apa istilahnya ya, yang terkait lah ya, yang bisa dikaitkan, bisa membantu melaksanakan di sini, sehingga nanti memang benar-benar bisa dilaksanakan dengan mudah gitu ya. Terus ini yang 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ini masih hafal ya? Adik-adik hafal nggak ini? Yang pertama, coba dibaca. Profil 6 profil pelajar Pancasila, coba dibaca dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, matanya buram. Kenapa nggak baca kacamata? Oh, tapi harus sudah periksa. Harus periksa ya, jangan periksa. Bisa baca? Ya, silakan. Satu, beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Nah, bagus banget ya. Jadi ini kalau dipahami, kalau dipraktekkan, adik-adik akan menjadi pelajar yang seperti ini dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, terus ini, jadi pokok permasalahannya ya, diperlukan suatu konsep model yang tersistem ya, untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan pada siswa serta memudahkan implementasi pendidikan karakter P5 tadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya. Nah ini kita datang ke sini, ini kita menawarkan suatu konsep yang dimaksud ini ya, gitu kira-kira. Terus kemudian tujuannya apa sih? Tadi Ibu Kepala Sekolah nanti akan disampaikan tujuannya apa ya, ini ya, untuk memudahkan upaya-upaya peningkatan nilai-nilai kebangsaan pada siswa ya. Ini supaya lebih mudah untuk memudahkan dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, kemudian untuk memudahkan dalam implementasi pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan ya. Ini saya sudah sekolah SMPN 2030 ini sudah melaksanakan ya. Tapi gimana ukurannya kalau dibilang ini berhasil atau tidak ya. Nah, dengan adanya SLP ini nanti ini bisa diukur ya. Tingkat pencapaiannya itu sampai di mana sih? Karena nanti ada laporan-laporan yang dibuat ya, sehingga kita tahu oh ya kita itu sudah ikut sekolah laboratorium Pancasila dan kita keberhasilannya misalnya ada di A, B, C, D, kita sudah di tingkat B nih, kita tinggal meningkatkan supaya menjadi tingkat A misalnya seperti itu ya. Nah, terus ini alternatif solusi ya, definisi sekolah laboratorium Pancasila, kemudian satgas ya, dan stakeholder terkait, kemudian bentuk kegiatannya ya. Terus ini nanti ya, ini
ini sekolah laboratorium Pancasila. Ini adalah suatu model yang memudahkan upaya peningkatan nilai-nilai kebangsaan pada siswa dan implementasi pendidikan karakter P5 dengan pendekatan pentahelik yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, terukur, berkesinambungan, dan memiliki akuntabilitas dalam mewujudkan Indonesia Emas 1945. Tadi disampaikan bahwa selama bulan Juni sampai dengan bulan November ini akan mendapat bimbingan terus. Lalu apakah stop setelah itu pelajar SLP ini berhenti? Tidak ya. Jadi SLP-nya akan terus ada dan nanti tingkatannya makin meningkat gitu ya. Nah, cuman pada tahun sekarang ini karena Pak PJ Gubernur pengennya segera laksanakan ya. Padahal di Dignas itu belum ada anggarannya, belum dimasukkan gitu ya. Jadi anggaran itu kan kalau untuk kegiatan sekarang dimasukinnya tahun yang lalu gitu ya. Nah sehingga ini terpaksa di sekolah yang ikut sedikit iuran gitu ya untuk membayar ini tadi Bu Dwi Haryanti ya. Nah, itu seperti itu. Nah terus kemudian ini apakah sudah dibuat SK Satgasnya? Sudah ya. Nah ini jadi kenapa ketuanya harus kepala sekolah gitu ya? Karena kepala sekolah ini yang bertanggung jawab ya. Pasti kepala sekolah ini yang paling disegani di sini ya. Jadi kalau ibu kepala sekolah sudah berkata sesuatu, nah ini semuanya harus ikut ya. Berhasil tidaknya SLP ini adalah kepala sekolah yang bertanggung jawab. Ya. Tidak bisa dibuat ketuanya wakil kepala sekolah. Nah untuk supaya berhasil itu wakil-wakilnya harus menjadi wakil satgas ya. Jadi ada 3 wakil ya di sini. Boleh tunjuk jari wakil kepala sekolah di sini 3. 1. Yang barusan 2. 1 lagi. Nah, kenapa bapaknya di luar? Boleh dipanggil masuk? Ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena kesibukan beliau juga bukan main ya. Nah ini ada 3 wakil yang harus ikut serta di sini. Bapak mau? Ini Bapak wakil kepala sekolah bidang apa Pak? Sarpras ya yang di sana ya. Kemudian yang bidang kurikulum yang tadi barusan. G. Kemudian yang bidang kesiswaan Ibu Siti. G. Terima kasih Bu. Jadi mohon dibantu ini karena yang bidang kurikulum ini nanti membawai tim senior ya atau guru-guru yang masuk di sini. Ada guru agama, ada guru PPKN dan ada guru seni budaya gitu ya. Boleh tunjuk jarinya guru agama. Nah, Bapak yang tadi berdoa ya Pak. Doanya mantap. Ada satu lagi Bu, yang doa ada lagi Ustaz. Oh tadi ya, satu lagi. Ada 2. Dua-duanya guru agama. Nah, boleh Bu diikutkan semua dua-duanya ya. Kemudian juga guru seni budaya. Ini udah ketahuan banget ya. Masuk aja Bapak. Ini ayo Pak. Jangan macam Pak. Iya. Gratis Pak Sep. Masih muda dan ganteng ya. Sudah kan. Kalau masih muda kan kalau mau diambil mantu. Kesempatan. Kemudian guru BK, guru PPKN. Nah ini masih muda-muda ya. Masa depannya masih panjang ya. Insya Allah. Kemudian juga
eh, guru PPKN, guru seni budaya sudah ya. Nah ini, jadi ini adalah tim-tim senior yang nanti Bapak ini juga menjadi suri teladan bagi guru-guru yang lain ya. Sekolah Laboratorium Pancasila ini nantinya akan disebar semua. Guru-guru harus tahu, semua murid harus tahu. Ini sekarang ini tim satgasnya saja dulu gitu ya. Nah, kemudian ketua komite sekolah ya. Yang ketuanya yang mana? Bapak atau Ibu? Belum bisa hadir. Ini Bapak Ibu anggotanya. Tolong disampaikan ya Bapak Ibu untuk kepada ketuanya ya. Nah, karena ini nanti juga harus menyebarkan kepada orang tua yang lain. Nah, kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya. Nah ini Ibu Siti, ini siswa-siswanya yang di bawahnya adalah dari kelas 7, 8, 9, masing-masing kelas 1 ya. Nah jadinya ini ibu inilah yang punya peran penting juga. Nanti kalau kepala sekolah mendapatkan info apa, kemudian diteruskan ke para guru. Nah, guru ini yang menyampaikan kepada murid-muridnya. Ya. Kemudian juga bidang sarpras dan umum ya. Nanti Bapak mana yang barusan masuk? Pak, monggo Pak. Ini mempersiapkan sarprasnya, pendukung SLP ini seperti apa, mengkoordinir publikasi kegiatannya seperti apa, dan juga kegiatan pendukung lainnya. Ini enggak enteng ya Pak. Ya, Bapak. seperti ini Bu. Iya. Nanti. Iya. Siap. Nah, terus nanti mohon SK ini, saya mau bertanya apakah hari ini ada dari Sudin yang datang? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah sebelum istirahat ya, pas istirahat, SK ini mohon ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah, kita saksikan bersama ya. Ini adalah stakeholder terkait. Tadi saya bilang yang sebelumnya itu pentahelix ya, secara pentahelix. Nah inilah stakeholder yang terkait. Karena pentahelix itu terdiri dari 5 unsur ya. Nah, Bapaknya hafal. Coba Pak, sebutkan Pak. Yang satu dari sektor pariwisata Bu, kedua dari sektor government pemerintah, lalu ada media, ada bisnis dan komunitas Bu. Ya. Pariwisata itu sebetulnya juga sama dengan pemerintah ya. Yang terakhir itu dari perguruan tinggi harus ada ya. Karena perguruan tinggi nanti yang membuat penelitiannya gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah jadi ini banyak banget, termasuk BKKBN kantor saya yang dulu gitu ya. Kan mereka ini sekarang stunting, mengenai stunting anak-anak sekolah, bagaimana kita menanggulangi stunting ya. Nanti bisa bareng-bareng dibantu oleh BKKBN. Kemudian juga misalnya Lemhanas nanti lebih memberikan mengenai Pancasila yang lebih mendalam itu seperti apa. Ini nanti semuanya akan memberikan tambahan-tambahan kepada Bapak Ibu guru di sini ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi nanti ada seminarnya itu biasanya karena 1000 ya. Ini kan DKI ini pilot project ya. Jadi 1000 sekolahan untuk menerapkan sekolah laboratorium Pancasila. Saat ini itu 1000 di 5 wilayah. Nah, nanti kalau ini berhasil dengan baik bisa direplikasikan di tempat lain kira-kira gitu. Tapi DKI sebagai pionir gitu ya. Nah, terus jangan lupa Bapak Ibu masyarakatnya juga harus serta ya. Ya, terus ini adalah bentuk kegiatan-kegiatannya di anak kecil-kecil ya. Tetapi ini akan saya terangkan di Juknis ya. Di Juknis ini ada semua. Jadi kita mulai bulan Juni sampai Desember. Juni itu tadi kan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi ketuhanan ya. Yang kedua kemudian kebinekaan global.
Tapi yang kita laksanakan nanti mengenai kebinekaan global dulu, karena kita mulainya bulan Juni, dan bulan Juni itu bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, gitu ya. Jadi nomor 1 itu dulu. Nanti 1000 sekolah tadi semua melaksanakan kegiatan tentang kebinekaan global, gitu, ya. Dibantu pentahelix tadi, ya. Nah kemudian yang baru bulan Juli, baru yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang kedua, ya. Selanjutnya ketiga, Agustus itu ada 2 kegiatan mengenai gotong royong dan mengenai kreatif, karena itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Kemudian September itu mulai bernalar kritis, ya. Itu seperti apa sih kita bernalar kritis itu, ya. Kemudian juga Oktober mengenai tentang mandiri. Mandiri ini nanti mungkin Bapak Ibu menyampaikan kalau kelas 1 mandirinya itu harus seperti apa, ya. Kelas 2 beda lagi. Yang di bulan mandiri mungkin poin-poinnya beda. Kelas 3 apalagi, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa, oh anak kita ini sudah mandiri apa belum? Itu ada ukuran-ukurannya, ya. Nah, kemudian kalau November nanti itu ada survei. Oh iya, lupa tadi satu lagi. Apakah Bapak Ibu sudah mengisi survei karakter itu? Sudah, ya, semuanya sudah. Dan itu tolong setiap adik-adik ini men-share itu mengenai survei karakter itu kepada teman sekelasnya, sehingga teman sekelasnya juga ikut mengisi semua, ya. Sudah. Orang tua juga sudah Pak menyampaikan kepada orang tua yang lain? Belum? Sudah? Jadi orang tua menyampaikan kepada orang tua yang lain, ya. Per kelas, nanti kelas itu misalnya ada wakil 1 orang tua, kemudian dia juga menyampaikan kepada seluruh orang tua. Kalau tadi muridnya katakanlah 1000, ya. Jadi ada 1000 orang tua yang mengisi, ada 1000 murid yang mengisi, kemudian guru ada berapa? 60. Nah, 60 guru yang mengisi. Jadi sekitar 2060 survei itu yang diisi, ya. Nah, ini akan dahsyat sekali. Dikumpulkan 2060 kali 1000 sekolahan, ya. Jadi kemudian nanti akan dianalisa seperti apa kondisi saat ini. Bulan November nanti Bapak Ibu, adik-adik semuanya ngisi lagi, ya. Diisi lagi, kemudian pasti isiannya ada berubah karena itu pretest dan post-test, ya. Nanti perubahan-perubahan itu berarti inilah keberhasilannya, kira-kira seperti itu, ya. Terus, nah udah selesai. Nah selesai, terus apa? Selanjutnya, istirahat dulu. Gas, mohon disiapkan, ditandatangani di sini, dan kemudian setelah tanda tangan itu ada membaca ikrar, ya. Ikrar yang sudah kita ini dibaca, ya. Silakan, waktu saya kembalikan kepada MC. Tanya jawab, ya silakan. Boleh? Silakan Bapak Ibu yang mau tanya jawab. Adik-adik, Bapak Ibu ada atau sudah cukup? Ya, terima kasih Ibu narasumber, Ibu Yuni, ya. Ini mau ada apa ya Bu? Ada telat sedikit mungkin Ibu di SK-nya gitu, karena yang saya dapat itu cuma wakil kurikulum dan wakil kesiswaan, sehingga saya tidak memasukkan wakil sarana prasarana dalam SK gitu. Jadi nanti mungkin ini secara simbolik apa harus kalau saya sih bisa saya perbaiki dengan segera kalau misalnya untuk menandatanganinya gitu. Oke, silakan diperbaiki dulu.
gitu. Ya, kemudian yang satu tadi ada pendekatan pentahelix itu maksudnya apa? Pentahelix. Pentahelix ya. Terima kasih Bu. Tadi saya sampaikan, kalau selama ini Bapak Ibu membuat kegiatan untuk anak-anak, misalnya ada lomba, cerdas cermat, ada apa-apa itu hanya Bapak Ibu guru beserta murid, ya. Atau mungkin orang tua juga ikut serta ya. Nah, orang tuanya pastinya sibuk, apalagi ada prakarya begitu ya. Waduh, orang tuanya yang beli alat-alat dan lain-lain itu. Nah, kalau pentahelix ini itu tadi Bapak guru ya, Pak siapa Pak? Pak Rio. Nanti Pak Rio sudah menyampaikan pentahelix itu ada 5. Jadi yang pertama ada unsur dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini apa? Tadi bisa dinas pendidikan dan kebudayaan atau dinas pariwisata atau dinas yang lain-lain. Itu unsur pemerintah atau BKKBN tadi ya. Kemudian ada yang kedua itu unsur swasta. Swasta di dekat sini ada perusahaan apa Ibu? Ya, ini bisa kita mintakan CSR-nya, ya, untuk kegiatan anak-anak murid ini. Ya, kalau kegiatannya itu memang untuk kemajuan bangsa, reliable gitu ya, pasti dikasih. Nanti dari tim SLP akan memberikan bagaimana sih caranya membuat proposal yang bagus. Tapi kalau udah bisa ya monggo dibuat proposal yang bagus dan memang masuk akal ya. Dan itu dilaksanakan dengan benar. Minta uang 5 juta, tetapi yang dipakai 2 juta. Nah ini nanti malah pakai kayak masuk gitu ya. Nah itu seperti itu misalnya. Itu unsur swasta kenapa diajak. Yang ketiga ada unsur pemerintah, swasta, kemudian perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini penting ya, karena di situ dia bisa membuat penelitian. Kegiatan-kegiatan ini nanti kita akan serahkan ke, kalau nggak salah yang sudah ditunjuk itu Universitas Brawijaya Malang ya. Nanti kan sekarang tuh Universitas di Malang itu juga punya perwakilan di Jakarta gitu kan. Nah jadi itu sudah Universitas Brawijaya itu sudah bersedia untuk nanti membuat penelitian mengenai SLP ini ya. 3, yang keempat media penting banget. Jadi apa-apa yang ibu buat, bapak ibu buat, murid-murid buat, itu akan diekspos ya. Diekspos. Oh ya, makanya membuat kegiatannya yang heboh ya. Supaya ini kegiatan heboh ini dari SMPN 230 masuklah ke media yang nasional. Tetapi kalau tidak ya, kalau yang biasa-biasa aja mungkin masuk media yang lokal gitu ya. Jadi tapi itu ada. Satu lagi Mas. Satu lagi itu komunitas. Komunitas itu masyarakat ya. Jadi memang harus ikut serta. Ini kita mau berbuat, kemarin ada yang nanya saya, Bu, ini sekolah mau berbuat baik gini-gini, tapi masyarakatnya nggak mau menerima. Nah, itu karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita mau membuat sesuatu, informasikan kepada masyarakat bahwa ini SMPN 230 ini akan membuat kegiatan ini. Ada basar, ada ini. Tolong ikut ya, tolong yang lain diundang. Ini jadi terus kalau ini yang menjadi sekarang ini menjadi tim komite, berikan masukan-masukan saran-sarannya. Jadi semuanya ikut serta sehingga kegiatan ini akan menjadi membahana begitu kira-kira. Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Monggo Pak, silakan. Buka lagi Pak siapa? Abdus Somad. Bukan Ustaz nih. Iya. Ini Ustadz khusus 230 ini Bu. Oke, ikut setia bukan? Iya betul. Wah. Dari Puas. namanya